Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisa lokasi retail. Tapi sebelum kami dari kelompok 2 akan menjelaskan lebih jauh mengenai objek pembicaraan kita kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Debbie Agus Fitriani, dan ada beberapa teman saya, ada Wahyu Susilo Mahendra, Muhammad Nur Ilham Trio Saputra, dan Siti Nur Isnaini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Objek usaha yang kami pilih pada presentasi kali ini adalah mie gacuan dan mie koper. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kedua objek usaha yang telah kami pilih. Yang pertama, latar belakang mie gacuan. Mie gacuan merupakan anak usaha dari PT Pestapora Abadi. Kedai mie ini berdiri pada awal 2016. Nama mie gacuan diambil dari kata gaco yang artinya jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Kedai mie ini mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable. Banyak varian mie dan minuman yang tersedia di mie gacuan yang tentunya sudah tidak asing lagi di lingkungan kita. Yang kedua, latar belakang mie koper. Mie koper merupakan brand F&B yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan merupakan pelopor pertama industri mie pedas di Indonesia. Saat ini mie koper telah memiliki 34 outlet yang aktif beroperasi di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Varian menunya juga banyak, mulai dari mie, minuman, dimsum, dan sebagainya. Mie gacuan dan mie koper, dua gerai mie yang bergerak di perusahaan retail dengan lokasi sama tapi berbeda nasib. Mengapa? Mie gacuan dan mie koper merupakan salah satu perusahaan retail yang berbentuk gerai yang sama-sama berlokasi di Jalan Raya Ponti nomor 9, Wisma Sarinadi, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meskipun di lokasi yang sama, namun kedua outlet ini tidak senasib. Mie gacuan yang selalu ramai pengunjung dan mie koper yang tidak terlalu ramai pengunjung. Mungkin para customer lebih memilih mie gacuan karena mie gacuan memberikan value yang lebih unggul daripada mie koper. Tingkat branding yang diberikan mie gacuan pun cukup tinggi daripada mie koper. Oleh karena itu, mengapa customer selalu memilih mie gacuan daripada mie koper? Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang dimiliki dari lokasi penjualan mie gacuan dan mie koper dengan lokasi yang lain. Yang pertama ada skala ekonomi. Memilih lokasi di pinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau, memiliki tenaga kerja yang memadai, dan memiliki jaringan bisnis dan kemitraan sesama pengusaha retail yang cukup luas. Yang kedua, karakteristik dan gaya hidup. Lokasi di pinggir jalan raya yang signifikan dapat diterima baik oleh masyarakat sekitar. Berbagai menunya pun diterima oleh masyarakat mulai dari kalangan remaja sampai tua karena mereka menyesuaikan gaya hidup mereka yang menyukai makanan menengah ke atas. Yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi, banyak outlet-outlet makanan dan minuman yang berjejer-jejer di sekitaran lokasi. Tapi untuk tingkat kompetisi sendiri, outlet-outlet di sekitar lokasi mereka melakukan secara sehat dan banting harga untuk meningkatkan penjualan tentunya ya. Yang keempat ada aksesibilitas, yaitu lokasi parkir yang luas sehingga para customer bisa keluar masuk dengan mudah. Lokasi dengan masuk juga tidak terlalu jauh sehingga memudahkan supplier untuk mendisplay produknya. Strategi pemasaran dari mie gacuan. Yang pertama ada harga. Adanya menu yang bervariasi juga didukung dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, branding. Target pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan sehingga berhasil membuat mie gacuan menjadi top of mind di makanan mie, tentunya mie level ya. Yang ketiga, lokasi dan tempat yang nyaman. Lokasi yang mudah dijangkau dan tersedianya fasilitas seperti colokan listrik, wifi, dan juga lain-lain mungkin menjadi tempat yang nyaman. Yang keempat, produk cost cross substitution adalah adanya kekurangan biaya di salah satu produk, kemudian ada kelebihan biaya di produk lain.
Biasanya dialokasikan merata, jadi rata-rata umum ke beragam produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang dipakai tiap produk. Tiap outlet mie kacauan mempunyai cost produk berbeda-beda karena menyesuaikan nilai pasar di daerah tersebut, tapi harganya yang ditawarkan sama di outlet semuanya. Yang kelima, ada substitute brand yang sedikit. Para kompetitor yang bergelut di brand mie pedas jadi lebih sedikit karena kalah bersaing dengan mie kacauan. Memungkinkan hal itu membuat mie kacauan jadi tetap diminati, ramai, dan menjadi top of mind di pikiran masyarakat. Yang keenam, pakai strategi psikologi marketing FOMO tentunya. Contohnya yaitu setiap Anda melewati outlet mie kacauan selalu ramai dengan antrian yang panjang, membuat mie kacauan ini terus membuka cabang di berbagai daerah, dan hal itu membuat Anda penasaran apakah rasa outlet A dengan outlet yang B. Akhirnya Anda datang lalu mencoba di outlet tersebut. Rasanya penasaran dalam strategi psikologi marketing disebut FOMO. Strategi pemasaran mie kober. Yang pertama, harga. Penetapan secara tepat dan kompetitif yang ditetapkan sesuai target konsumen yang dituju, yaitu kalangan pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, branding. Target pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melakukan sesuai dengan branding mie pedas nomor 1 di Indonesia, maka semakin diingat oleh konsumennya. Berhasil membuat mie kober menjadi mie yang memiliki image bagus dibandingkan brand lainnya. Yang ketiga, lokasi dan tempat yang nyaman, yaitu aman dan nyaman, area parkir yang cukup luas, dan desain indoor dan outdoornya cukup menarik. Yang keempat, ada produk. Pada tahap awal berdirinya usaha ini menjual 3 menu pokok saja. Seiring berjalannya waktu, mie kober melakukan inovasi produk dengan menambah produk baru demi berkembangnya usaha dan membuka peluang kemitraan usaha bagi investor lain berminat untuk membuka outlet mie kober di kota-kota lain. Oke, lanjut dengan saya. Beberapa gambar ilustri yang menunjukkan bahwa mie kacauan lebih ramai pengunjung daripada mie kober. Outlet mie kacauan bisa dilihat seperti itu. Untuk mie kober juga bisa dilihat seperti itu. Dan mie kacauan dan mie kober. Lokasi untuk mie kacauan nyaman dan strategis. Untuk mie kober nyaman dan strategis. Harga untuk mie kacauan murah dan terjangkau. Harga mie kober murah dan terjangkau. Target pasar mie kacauan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Target pasar mie kober pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Promosi mie kacauan: memasang iklan di medsos, menyebarkan brosur, memberikan diskon. Promosi untuk mie kober: memasang iklan di medsos, menyebarkan brosur, memberikan diskon. Teknologi untuk mie kacauan: menggunakan teknologi sederhana, memiliki tenaga kerja yang banyak, yang menjadi faktor produksi utama dalam proses produksi mie. Teknologi untuk mie kober: menggunakan teknologi sederhana, tenaga kerja yang menjadi faktor produksi utama dalam proses produksi mie. Produk untuk mie kacauan lebih banyak dan lebih bervariasi. Produk untuk mie kober bervariasi. Sumber daya manusia untuk mie kacauan: memiliki karyawan yang cukup banyak dan terlatih. Sumber daya manusia untuk mie kacauan: memiliki karyawan yang cukup banyak dan terlatih dalam hal memproduksi produk dan melayani customer. Sumber daya manusia untuk mie kober: memiliki karyawan yang sedikit
dan terlatih dalam hal produksi produk dan melayani customer. Sumber dana untuk mie gacoan memperoleh dana dari sistem waralaba, franchise. Sumber dana untuk mie koper memperoleh dana dari sistem waralaba, franchise. Pelayanan untuk mie gacoan kualitas pelayanan yang diberikan sangat bagus. Pelayanan untuk mie koper kurang memuaskan untuk pelayanannya, mungkin karena jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih. Dilanjut dengan teman saya. Perbedaan retail outlet modern dengan retail outlet mie tradisional. Yang pertama yaitu lokasi. Retail outlet mie modern yaitu lokasi outlet yang sangat diperhitungkan. Kalau retail outlet mie tradisional yaitu kurang mempertimbangkan lokasi. Yang kedua, potensi pembeli. Retail outlet mie modern yaitu memprediksi atau menganalisis pembelian dengan sangat cermat. Kalau retail outlet mie tradisional yaitu mempertimbangkan populasi atau keramaian saja. Yang ketiga, barang dagangan. Retail outlet mie modern yaitu dengan perencanaan strategis dan merchandising, maka yang terjadi komoditi yang tidak laku bisa dihindari sehingga cash flow bisa berjalan lancar. Kalau retail outlet mie tradisional yaitu pengelolaan barang dagangan merchandise khususnya yang sesuai dengan target marketing sering kali diabaikan. Yang keempat, merek. Retail outlet modern yaitu bagus dalam tawar-menawar, memiliki kekuatan untuk merek-merek yang memiliki pangsa pasar yang bagus, minimal masuk ke dalam 5 besar dalam daftar favorit konsumen. Kalau retail outlet mie tradisional yaitu lemah dalam posisi tawar-menawar, sehingga terlambat untuk mendapatkan merek-merek favorit dari konsumen yang terpengaruh dari gempuran iklan. Yang kelima yaitu pemasok. Retail outlet mie modern yaitu dengan berorientasi pada kualitas, kesediaan, sekaligus mekanisme pembayaran secara langsung. Kalau retail outlet tradisional yaitu mendapatkan pemasok yang menyediakan mekanisme yang mudah dalam proses pembayarannya, yang memicu meluapkan kualitas barang, jumlah ketersediaan, hingga kredibilitas. Yang terakhir, pencatatan. Kalau retail outlet mie modern yaitu mengerti dan sadar bahwa pencatatan adalah bahan evaluasi untuk bisa melihat apakah bisnis berjalan dengan baik atau tidak. Kalau yang retail outlet mie tradisional yaitu tidak begitu mengerti pentingnya pencatatan hasil penjualan produk. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, perbedaan antara mie gacoan dan mie kober sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa hal saja yang membedakan, yang justru perbedaan tersebut membuat outlet mie kober kurang diminati oleh customer dibandingkan dengan mie gacoan yang selalu ramai pengunjung yang tiada habisnya. Antriannya yang selalu full hingga tempat duduk yang selalu terisi. Ketersediaan fasilitas juga bisa menjadi faktor pemicu seperti sepinya pengunjung. Mie gacoan yang fasilitasnya ada wifi, colokan, dan sebagainya. Sedangkan mie kober yang belum ada fasilitas wifi, colokan maupun fasilitas pendukung lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.